Lalu perkenalkan, kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan tentang rise of fall perusahaan GoPro. Kami menggunakan dengan saya sendiri Erik Ibisono dan dengan teman saya Hendrawan Dwi Saputra. Jadi GoPro itu merupakan sebuah perusahaan action kamera yang ditemukan oleh Nick Woodman pada tahun 2002. Awal ditemukannya itu dari dia liburan di Australia dan Indonesia. Nah, saat itu Nick Woodman ingin merekam kegiatan berselancarnya selama berlibur di kedua negara tersebut, yang menurut dia hanya sekali dilakukan seumur hidup. Nah, dari situlah ide tersebut muncul berupa kamera yang dipasang di tangan dengan bobot ringan mungkin, sehingga tidak usah khawatir tentang berat. Nah, kemudian Nick Woodman pulang dari Amerika tersebut, Nick Woodman bilang dia bahwa akan melakukan R&D itu dia bersemangat sekali untuk memulai bisnisnya. Nah, jadi kamera GoPro itu yang pertama kali itu diluncurkan pada tahun 2014, merupakan kamera yang dibeli dari Cina dan dimodifikasi oleh GoPro, sehingga kamera GoPro itu sebenarnya kamera buatan Cina yang dimodifikasi. Nah, modifikasinya ini masih sangat sederhana sekali, masih sekedar ditempel kamera ke pengikat yang bisa diikat ke tangan dan dikirim kembali ke Cina untuk proses finishing dan pelegalan. GoPro awalnya menargetkan produk kameranya hanya untuk perselancar saja. Nah, mengapa kami memasukkan GoPro ini ke dalam Rise of Fall in Business? Karena GoPro ini sekarang sedang mengalami status fall. Dilihat dari kelemahannya, masalahnya itu adalah kesalahan GoPro pada tahun 2015 yang membuat saham GoPro menurun karena tidak merilis kamera flagshipnya. Jadi dari tahun 2015 angka saham GoPro ini sudah menurun sebesar 83,59% menurut Google Finance. Kita sekarang membahas kejayaannya dulu, yang dimulai tahun 2009 ketika GoPro membuat inovasi action kamera beresolusi HD pertama di dunia yang dinamai HD Hero. Nah, HD Hero ini berhasil merevolusi industri action kamera karena saat itu belum ada kamera yang beresolusi Full HD. Kamera dengan sekecil itu beresolusi Full HD itu karena belum ada kompetitor, jadi itulah awal mula kamera kecil beresolusi HD. Kamera itu mendapatkan respon yang baik dan sangat baik dari para konsumen dengan penjualan yang naik melampaui ekspektasi. Dan di tahun yang sama, karena sahamnya sudah melaju jauh, GoPro resmi membuka IPO untuk para investor. Sehingga semenjak itu GoPro sudah mulai terkenal dan menjadi top of mind konsumen, dan rekaman GoPro sudah tersebar di mana-mana di YouTube, di media platform lain. Nah, detailnya mengenai kejatuhan GoPro. Jadi pada tahun 2015, GoPro memutuskan untuk tidak mengeluarkan action cam kelas atasnya. Alhasil,
saham GoPro langsung menurun drastis. Untungnya, menurut CEO Nick Woodman, GoPro bisa cepat belajar dari kesalahan tersebut. Dia langsung peka atas apa yang konsumen mau di pasar. Namun, ternyata tetap saja sahamnya tidak membuat meningkat kembali seperti tahun 2014. Dan belum selesai sampai di situ, GoPro juga mengalami kompetitor seperti Sony dan brand asal Cina yang bernama Yi. Namun, konsumen di seluruh dunia tetap saja mengingat action cam ini sebagai GoPro karena GoPro sudah menjadi top of mind konsumen di seluruh dunia. Dan di Amerika sendiri, GoPro sudah mempunyai market share sebesar 98%, yang mana itu cukup besar dan tidak tertandingi oleh kompetitor. Nah, semenjak kesalahan itu, GoPro terus mengeluarkan kamera baru setiap tahunnya. Namun, inovasi tersebut hanya merupakan peningkatan dari fitur-fitur yang sudah ada. Sehingga konsumen lebih baik untuk tidak membeli produk GoPro yang baru setiap tahunnya. Nah, tahun 2016, GoPro mengalami kerugian besar karena sempat bereksperimen untuk mengubah model bisnisnya menjadi bisnis perusahaan media, yaitu GoPro mencoba untuk memasuki industri drone, namun kembali gagal. Dikarenakan drone pertama yang diluncurkan GoPro yang sering mengalami kegagalan fungsi, sehingga drone GoPro ini mengalami kerugian, ditambah beberapa drone yang sudah sold ke konsumen, banyak yang juga yang bermasalah, kena recall. Akhirnya GoPro lagi-lagi mengalami kerugian. Sampai pada tahun 2018 GoPro menutup bisnis drone-nya. GoPro juga sering mengalami masalah seperti biasa di dalam perusahaannya, seperti over demand, oversupply, yang mana itu menyebabkan saham GoPro masih belum kembali meningkat hingga sekarang. Selanjutnya ada bisnis model canvas, pattern, dan environment. Bisnis model canvas GoPro pada tahap rise. Ini kita bisa lihat di key partner ada perusahaan dari Cina, di key activities ada key activities menjualnya ke perusahaan Jepang, ada juga memberikan sebagian sahamnya ke produsen di Taiwan. Setelah itu ada value propositions produk GoPro memiliki banyak keunggulan seperti HD quality, bahkan sampai 4K quality, tetapi dengan bentuk yang kecil, ringan, ringkas, dan mudah dibawa kemana saja. Ada key resource, yaitu Woodman Family, inovatif dari penemunya, dan visualisasi. Setelah itu ada customer relationship. GoPro memberikan image kepada masyarakat bahwa tidak semua kamera bisa digunakan di kondisi apapun selain kamera GoPro. Setelah itu ada channel, website resmi GoPro, dan store GoPro yang tersebar di seluruh dunia. Ada customer segment. Kamera GoPro cocok digunakan oleh remaja bahkan usia remaja yang suka mengabadikan momen, tetapi sangat praktis untuk dibawa kemana saja. Setelah itu ada cross struktur. Yang pertama ada bahan produksi, yang kedua adalah ada tempat penjualan di berbagai negara, yang ketiga ada pajak, yang keempat ada marketing dan branding. Setelah itu ada revenue streams. Penjualan bisa dilakukan secara online melalui website,
dan penjualan bisa dilakukan secara langsung atau melalui store. Selanjutnya ada bisnis model kanvas GoPro pada tahap fall. Dari key partners tetap di perusahaan di Cina, Key Activities menjualnya ke Jepang, memberikan sebagian sahamnya ke produsen di Taiwan. Terus Key Resorts, Woodman Family, inovatif dan dari penemunya dan visualisasi. Value proposition tetap produk GoPro memiliki banyak keunggulan seperti HD quality, bahkan sampai 4K quality, tetapi dengan bentuk yang kecil, ringan, ringkas, dan mudah dibawa kemana saja. Setelah itu ada customer relationship. GoPro memberikan image kepada masyarakat bahwa tidak semua kamera bisa digunakan di kondisi apapun selain kamera GoPro. Selanjutnya ada channel website resmi GoPro Store, GoPro yang tersebar di seluruh dunia. Setelah itu ada customer segment. Kamera GoPro cocok digunakan untuk remaja, bahkan usia lebih yang suka mengabadikan momen, tetapi sangat praktis untuk dibawa kemana saja. Setelah itu ada cost struktur, bahan produksi, tempat penjualan di berbagai negara, pajak, marketing dan branding. Revenue streams, penjualan bisa dilakukan secara online melalui website, atau juga penjualan bisa dilakukan secara langsung atau melalui store. Selanjutnya kita akan coba menjelaskan SWOT analisis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan produk. Dari segi strength, kamera GoPro banyak digemari dan memiliki pengguna yang banyak karena bentuknya yang kecil dan mudah dibawa kemana-mana. Dari segi weakness, kualitas gambarnya tidak sebagus atau tidak sejernih kamera lainnya. Dari segi opportunity, banyak orang yang sedang berlibur atau pergi ke tempat-tempat ekstrim dan ingin mengabadikan momen melalui GoPro. Threats, GoPro memiliki ancaman karena semakin hari semakin banyak kamera yang jauh lebih bagus daripada GoPro. Selanjutnya ada bisnis pattern atau pola bisnis. Bisnis model patterns terdapat 5 jenis, yaitu unbundling business model, long tail model, multi-site platform model, free as a business model, dan open business model. GoPro merupakan perusahaan pertama yang memasarkan kamera aksi yang ringkas. Ini adalah kamera pertama yang tahan air, memiliki banyak solusi pemasangan ringan dan portable. Tidak heran jika kita lihat dari sektor-sektor Tidak heran jika kita bisa lihat dari sektor-sektor yang terdapat di atas, kamera GoPro banyak diminati oleh banyak kalangan. Jadi bisnis pattern dari GoPro adalah long tail model, karena tidak ada batasan bagi siapapun yang ingin memilikinya. Selanjutnya ada bisnis model environment, ada market force, setelah itu ada market segment. Dari segmentasi pasar, kamera GoPro ini sangat multifungsi, karena bisa dipakai di mana saja dan juga dipakai oleh banyaknya kalangan. Dapat disimpulkan bahwa pemakai kamera GoPro ini sangat luas dan tidak ada batasan bagi siapapun yang ingin memilikinya. Selanjutnya ada market issue. Ada market issues. Terdapat banyak permasalahan yang dihadapi oleh produk ini. Melihat banyaknya muncul kamera-kamera baru dan lebih bagus di luar sana, ditambah semakin bertumbuhnya zaman, pasti semakin berkurang tempat yang bisa dibilang sulit untuk membawa kamera yang lebih besar. Jadi, tidak bisa dipungkiri jika orang sudah tidak berminat lagi ke GoPro. Selanjutnya ada needs and demands. Pada zaman seperti sekarang, pasar lebih menginginkan kamera yang kualitas gambarnya lebih bagus
daripada GoPro. Jadi akan lebih baik jika GoPro mengupgrade kualitas gambar atau videonya, tetapi tetap mempertahankan bentuknya yang ringkas tersebut. Selanjutnya ada switching cost. GoPro bisa digantikan oleh kamera pocket seperti Canon G7X, mengingat hasil gambar dan video yang kualitasnya lebih bagus, tetapi bentuknya yang tidak jauh beda dengan GoPro. Selanjutnya ada revenue attractiveness, harga yang bisa dibilang terjangkau dibanding produk kamera yang lainnya, tentu saja menarik bagi kebanyakan orang. GoPro ini bisa lebih mudah ditaruh di mana saja dibanding kamera lainnya. Selanjutnya ada value proposition canvas. Value proposition canvas ini terdiri dari customer profile, lalu ada value map, dan customer profile dan value map ini harus cocok, mengingat kalau tidak cocok sama saja dengan gagal. Yang pertama, customer profile dari GoPro ini saya berikan namanya GoPro customer. Yang pertama adalah case-nya. Case itu adalah apa yang konsumen dapat ketika dapat atau expect ketika mendapatkan produk dari layanan GoPro ini. Yang pertama adalah kualitas perekaman yang jernih, kamera yang ringan dan bisa dipasang dimanapun, kamera yang tahan banting dan air. Customer base ini merupakan derita yang dialami oleh konsumen ketika membeli produk dari brand selain GoPro, yaitu sebelum GoPro ini kamera itu belum ada yang bisa merekam dari sudut pandang belakang. Terus kamera dikhawatirkan mudah rusak karena terkena air, api, dan dibanting dan tidak bisa merekam dari sudut pandang belakang aksi. Dan customer job ini adalah pekerjaan konsumen ketika menggunakan layanan atau produk. Yang jobsnya itu yang pertama, merekam aksinya sendiri tanpa takut terkena air atau benturan, dan memasangkan kamera dengan pantulan alat nempel yang kuat sehingga tidak mudah lepas. Nah, ini value map itu adalah reward yang dihasilkan ketika sudah merasakan atau membeli produk atau layanan suatu bisnis. Jadi di sini produk and service-nya itu adalah action cam, karena GoPro sendiri sebenarnya hanya memproduksi action cam saja. Nah, Gain Creatox itu merupakan apa yang sebenarnya didapat, apa reward yang didapat konsumen ketika sudah mendapatkan atau merasakan atau membeli produk itu. Yang pertama, GoPro terbukti menawarkan kamera ringan yang bisa ditempel di pergelangan tangan dan sebagainya. Yang kedua, kamera ringan itu bahkan bisa direkam dengan kualitas HD. Bahkan zaman sekarang GoPro itu sudah support 4K untuk perekaman kameranya dan memperbanyak model kamera setiap tahun. Pain Relievers ini merupakan solusi dari permasalahan yang tadi ada di page yang konsumen dapat dari brand lain. Yang pertama, GoPro mengeluarkan kamera baru setiap tahunnya, dan kamera dibuat dengan bobot ringan mungkin agar bisa digunakan oleh pelaku aksi atau profesional. Yang ketiga, menciptakan kamera yang tahan air dengan bantuan seal water resistant dan dilem yang kuat ke perangkat bantuan. Nah, value map dan customer profile ini harus cocok, karena itulah tujuannya membuat value proposition canvas ini
yaitu gain sama gain creator, pay sama pay reverse-nya, job sama product and service-nya ini harus fit. Nah, ini yang pertama dari gains-nya. Jadi ini merupakan ekspektasi konsumen yang tadi saya sudah jelaskan, kualitas perekaman yang jernih. Ini cocoknya adalah penguatan kamera yang dapat direkam dengan kualitas HD, dan konsumen mengharapkan kamera yang tahan banting dan tahan air, dan GoPro sudah menciptakannya itu, dan kamera ringan yang bisa dibawa dipasang dimanapun. Dan pengen sini semua itu permasalahannya ini uh, sudah terjawab. Contohnya dari yang pertama, kamera dibuat dengan bobot ringan mungkin itu uh, yang itu mengobati persoalan konsumen dengan zaman dulu itu jarangnya kamera yang ada di GoPro ini, dan GoPro juga sekarang sudah mengeluarkan kamera baru setiap tahunnya, dan GoPro sudah menciptakan kamera yang tahan air yang memecahkan masalah yang kamera mudah rusak ketika kena air api dan dibanting, dan kamera sudah dibuat seringan mungkin agar bisa digunakan oleh pelaku aksi atau profesional. Yang berikutnya merupakan penjelasan mengapa bisnis itu fall atau rise. Nah, jadi berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa bisnis GoPro ini sedang dalam tahapan fall atau jatuh. Itu dibuktikan dengan saham GoPro yang sejak 2014 sudah menurun sebesar 85,59%, berawal dari kesalahan GoPro karena mereka tidak merilis kamera kelas atas tahun 2015 yang membuat banyak konsumen itu kecewa, sehingga sahamnya menurun drastis sejak itu, dan kegagalan GoPro dalam mencoba melakukan eksperimen industri drone yang tentunya mengalami kerugian cukup besar karena produk bermasalah sudah sampai di tangan konsumen. GoPro juga melakukan recall sehingga menutup bisnis drone-nya. Belum lagi ketika ia memasuki industri media yang mendapatkan respon kurang baik, karena GoPro dikenal sebagai perusahaan kamera. Walaupun GoPro telah mempelajari kesalahan mereka ketika mereka tidak merilis kamera kelas atas terbarunya pada tahun 2015, namun tetap saham GoPro tidak kembali berjaya seperti sebelumnya. Beberapa inovasi telah dilakukan GoPro dengan produk kelas atas seperti Hero Series. Hero Series itu merupakan produk kelas atasnya GoPro yang seperti tersedianya inovasi fitur Hyper Smooth pada GoPro Hero 7 yang berperan untuk menstabilkan perekaman video ketika mengalami guncangan ekstrem. Respon konsumen atas inovasi tersebut lumayan baik dan penjualan sempat meningkat kembali. GoPro tidak hanya menghadapi kompetisi dalam industri kamera action saja, namun juga menghadapi kompetisi melawan kamera smartphone kita yang kita pakai sehari-hari, yang semakin hari semakin canggih, dan juga kualitas kameranya semakin jernih, lebih jernih dari GoPro. Nah, menurut saya solusi permasalahan dari GoPro ini adalah tetap berinovasi menciptakan produk yang belum pernah dimiliki oleh kompetitor. Dengan begitu, konsumen akan melihat lagi produk GoPro terbaru. Sama saya ingin menambahkan di sini bahwa untuk bereksperimen mencari alias memasuki industri baru harus uh, memperhatikan banyak faktor. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Yang kedua adalah faktor industri. Apakah industri tersebut
sedang merugi atau tidak. Kesimpulan yang kita bisa ambil yaitu memang kamera GoPro banyak digemari dan memiliki pengguna yang banyak karena bentuknya yang kecil dan mudah dibawa kemana-mana. GoPro juga kamera pertama yang tahan air, memiliki banyak solusi pemasangan, ringan, dan portable. Di industri kamera yang sangat ramai ini, GoPro melihat peluang di pasar yang belum pernah terpojok oleh siapapun. Jadi GoPro adalah perusahaan yang belum pernah terpojok oleh siapapun. Pelajaran yang dapat kita ambil dari bisnis ini, yang dapat diterapkan pada rintisan wirausaha, yaitu yang pasti jangan menyerah. Ingat jika tidak ada perjalanan yang mulus-mulus saja. Jadi harus tetap bangkit bagaimanapun kondisinya. Dan juga lakukan bisnis atau usaha yang kita suka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Kami pamit undur diri. Terima kasih.